Uhu, uhu. Subscribe jangan lupa. Oh, sekai good morning, Lord. Hello, watashi no gakusei. Wait, Sensei. Kenapa intronya mirip sama pembahasan soal KSNK 2020? Hehe. Beberapa dari kalian pasti bingung karena ternyata kita belum keluar seutuhnya dari gigitan buaya. Masih ada soal beradab yang menampar kita kembali ke mulut buaya, yaitu soal nomor 33. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, Sensei agak keliru menerangkan di video pembahasan soal KSNK Biologi SMA tahun 2020 part 2. Kalau kalian belum lihat, silahkan klik card di pojok kanan atas. Nih, nanti bakal Sensei letakkan card. Oke? Set. Oh iya, kenapa kalian harus ke sana? Karena di sana Sensei membahas soal nomor 26 sampai nomor 50 sekaligus. Sensei juga sudah membahas OSK tahun 2019 full dari nomor 1 sampai nomor 50. Silahkan klik card di pojok kanan atas. Nih yang di sini. Nah, kalau kalian belum nonton ya, kalau ada lagi soal sulit yang kalian mau dibahas terpisah dan terperinci seperti ini, silahkan komen di kolom komentar. Oh iya, link download soal, kunci jawaban, link ebook, dan link grup Telegram ada di deskripsi. Share juga video ini ke teman-teman, saudara, ataupun kenalan kalian. Karena kita harus berbagi penderitaan. Maksud Sensei pengetahuan. Oke, skuy aja kita bahas nomor 33 secara terperinci. Cus. Nah, oke ya, Sensei menyiapkan meja kerja dulu. Nah, jadi ini adalah soal yang membuat kita kembali ke mulut buaya untuk kedua kalinya. Ya, jadi di sini ada penyakit Tay Sachs ya. Di sini ada penyakit Tay Sachs disebabkan oleh mutasi gen hexa yang mengkode enzim beta heksosaminidase. Itu nggak terlalu penting sih ya. Mutasi tersebut menyebabkan gangliosit dan sphingolipid pada sel saraf yang memicu kematian pada anak-anak akibat degenerasi otak. Ini juga kurang penting sebenarnya. Di desa Z nih ya, dicatat di desa Z, penyakit Tay Sachs cukup sering ditemui, yaitu terjadi pada 1 dari 100 kelahiran. Nah, nih ya, bisa kita catat sekarang. Di desa Z. Desa. Sensei salah tulis. Desa Z. Di desa Z ada terjadi penyakit ini tuh 1 dari 100 kelahiran, ya. 1 dari 100 kelahiran. Dengan kata lain, 1 yang sakit dari 100 anak-anak yang lahir. Pertama, kita cari dulu frekuensi yang sakit. Ya, frekuensi yang sakit itu kan 1 per 100 nih. Nah, kalau kita buat ke koma-koma kan hasilnya 0,01 nih. Nah, ini kan yang sakit. Yang sakit itu alelnya apa? Alelnya adalah ini nih, HM ya. HM itu artinya alel yang sakit. Ingat ya, ini masih alel. Jadi ini alelnya itu HM alias sakit. Nah, sekarang kita mau mencari frekuensi alel HM-nya doang ya. Alel HM-nya doang berapa frekuensinya? Caranya gimana? Ini kan ganda nih. Ini kan ganda HM. Jadi kalau mau mencari HM-nya doang, kita akarin aja ini. Masuk akal kan? Kita akarin. Karena ini ada 2.
HM kali HM sama dengan 0,01. Berarti kan HM-nya itu akar dari 0,01. Hasilnya adalah 0,1. Ya, ini kita masukkan ke sini. 0,1. Dah. Kalau udah dapat alel HM, kita pasti udah bisa dapat alel H. Berapa? 0,9 ya. Pokoknya ini dijumlahin hasilnya harus 1 gitu. Oke? Di sini kita udah tahu. Ini bisa kita hapus. Set, set, set. Oke, ini ya. Lalu, kita ditugaskan menganalisa 3 keluarga yang berpotensi memiliki anak yang sakit Tay-Sachs ini. Berikut ada silsilah keluarga tersebut, seperti pada gambar. Tapi orang tua dari keluarga 3 itu nggak diketahui, oke? Nah, ini sensei pindahin ya. Set. HM, alelnya 0,1. H besar, alelnya 0,9. Dah. Di sini kita bakal mencari T, R, S, Q, dan P. Ya, T, R, S, Q, dan P. Yang perlu kita cari kemungkinan sakitnya adalah R, Q, dan P. Ini ya, kita cari kemungkinan sakitnya, alias kemungkinan dia dapat HM, HM. Ya, ini ketiganya, HM, HM-nya berapa kemungkinan. Kalau yang T dan yang S, kita nyari kemungkinan karier. H, HM. Ya, ini juga H, HM. Ini HM, HM. Ini HM, HM. Ini yang kita cari ya. Kenapa kita nyari begini? Karena di pernyataan, itu yang ditanya kemungkinan sakit cuma P, Q, dan R. ST itu nggak ditanya kemungkinan sakitnya. Jadi kita cuma nyari kemungkinan dia karier, alias pembawa alel sakit. Oke? Itu dia. Jadi yang pertama bisa kita cari adalah yang T. Berapa kemungkinan dia karier, ya. Nah, karena T nggak punya orang tua, dia nggak punya orang tua kan, dan dia nggak diketahui alelnya, kita cuma bisa mencarinya dari sini, dari kemungkinan ini, ya. Nah, dia kan, kita mau mencari kemungkinan dia karier. Karier itu berarti H dan HM, ya kan? Berarti kita kalikan aja HM, kemungkinan HM dikali kemungkinan H dikali 2. Inilah dia standar rumus untuk yang heterozigot ya. Jadi kita buat aja 0,1 dikali 0,9 dikali 2. Set. Oke. Kita bisa buka kalkulator. 0,1 dikali 0,9 dikali 2. Hasilnya 0,18 ya. 0,18. Biar simple, kita buat aja jadi 18/100. Ya. Sama kan? Dah, kita udah tahu kemungkinan dia karier. Jadi, tapi ini bukan kemungkinan untuk T ya. Ini kemungkinan untuk orang yang sama sekali kita nggak tahu sehat atau sakit. Ya, sehat atau sakit kita nggak tahu. Kemungkinannya ini. Tapi si T ini udah jelas-jelas sehat. Kenapa? Karena lihat ini. Nih kan, T itu kan kayak gini. Lingkaran bersih. Dia udah jelas sehat, individu sehat. Individu sehat, pilihannya hanya HH dan HM. Dan HHM. Ini dia kedua ini sehat, tapi bedanya ini karier ya. Jadi kemungkinannya tinggal ini. Karena kemungkinannya tinggal ini, jadi T ini bukan 18/100, tapi 18/99. Kenapa? Karena kemungkinan dia sakit cuma 1. Ya. Kemungkinan dia sakit itu cuma 1. Nih, 1 dari 100 kelahiran kemungkinan dia sakit. Tapi kan udah jelas-jelas T itu sehat. Jadi satunya kita eliminasi. 100 dikurang 1 sama dengan 99 gitu ya. Masuk akal? Ini dia. Kemungkinan dia HHM. Oke, udah jelas kan? Set. 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 Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ntar ya, coba ya. Nah, iya, ini bisa kita sederhanakan. Sederhanakan menjadi 2/11. Biar enak aja angkanya. Ini sama aja, disederhanakan aja, oke? Jadi kemungkinan dia itu segini. Lalu, kita nyari kemungkinan R sakit. Kemungkinan R sakit, berarti kita perlu yang keduanya ini sama-sama karier, ya, sama-sama karier. Karena kan kalau karier dua-dua, anaknya ada kemungkinan sakit, gitu.
Nah, jadi kemungkinan si T karier sama dengan yang ini, kemungkinannya karier. Sama aja, karena kan mereka kan setara. Jadi, 18 per 9. Ini kurang rapi ya, Sensei pindahkan aja ke bawah. 18 per 99 dikali, ini kemungkinan T ya. Dikali 18 per 99, ini kemungkinan si orang tuanya yang laki-laki. Ini ya, set. Kemungkinannya ini. Sama kemungkinannya mereka. Oke, dikali, nah ini kan HM. Ini juga HM. Berapa kemungkinan mereka dapat HM? Kemungkinannya 1/4 ya. Kenapa 1/4? H besar M, H besar M, Nah, H besar M cuma muncul 1 dari 4 gitu ya. Jadi kita kali 1/4. Nah, simpelnya kayak tadi, kita buat aja ini 2 per 11 dikali 2 per 11 dikali 1/4 ya. Nah, di sini udah bisa kalian buka kalkulator. Ini sama aja ya, sederhanakan aja gitu. Kalau kita buka kalkulator, jawabannya adalah 1 per 121 ya. Ini jawabannya. Kemungkinan si R sakit. Oke, kemungkinan R sakit alias HM. Kita save jawabannya. Oke, ini Sensei hapus. Ingat ya, kalau mau dicatat di buku kalian boleh. Jangan di screenshot. Screenshot itu nanti takutnya kalian lupa ya. Sensei lebih menyarankan kalian catat ulang biar masuk ke otak gitu. Nah, jadi ini tadi kemungkinan sakitnya adalah berapa tadi? 1 per 21. 1 per 121 ya, kemungkinan dia sakit. Berikutnya, kemungkinan S karier. Berapa kemungkinan S karier? Nah, pertama kita ini udah tahu ya, ini orang tuanya H besar, ini H besar dan H besar M. Berarti ini kemungkinannya setengah H besar M, ya kan? Nih, ini H besar M. H besar M. H besar M itu muncul 2 kali dari 4. 2 kali dari 4. 2/4 kan setengah, sama aja ya. Nah, berikutnya yang ini kemungkinannya berapa? Nah, ini menarik karena di sini dibuat individu sehat dari desa lain yang tidak pernah ada riwayat sakit. Dengan kata lain, desa lain ini nggak ada yang sakit Tay-Sek. Ya, dia nggak ada yang sakit Tay-Sek. Jadi, karena di desa lain ini nggak ada yang sakit sama sekali, jadi desa ini bersih. Dia nggak punya karier, dia nggak punya yang sakit gitu. Kalau dia nggak punya karier dan nggak punya sakit, berarti hanya punya yang HH, ya. Karena dia nggak punya yang karier dan nggak punya yang sakit, makanya nggak ada riwayat sakit gitu. Jadi ini udah pasti 100% H besar. Nih ya, yang ada garisnya gini, nih. Gitu maksud dari simbol ini. Nah, 100% itu kan sama dengan 1. Ya kan? 100 per 100 nih. 100 per 100 sama dengan 1 ya, sama aja. Jadi nyari S, kita buat aja 1 dikali 2/4 ya, atau setengah biar lebih kecil. Setengah dikali. Nah, ini tadi apa? Ini H besar ya, yang satu ini. Yang setengah ini apa? Ini H besar M. Kemungkinannya mereka dapat H besar M berapa kemungkinannya? Setengah. Ya, kemungkinan ini dapat ini setengah. Jadi kalian kali aja setengah. Nah, begini. Dah, setelah kalian kalikan setengah-setengah, hasilnya 1/4 ya. Jadi hasil si S adalah 1/4 untuk HM alias karier ya. Kita save, udah dicatat ya, dicatat. 1/4 ya jawabannya. Nih. 1/4. Ini tadi kita tulis juga lah ya. Ini tadi 18 per 99. Ya kan? Nah, berikutnya yang Q. Yang Q ini juga udah gampang nyarinya. S kan udah tahu. Berarti yang ini juga udah tahu nih, yang bulat ini. Kita udah tahu juga, ini pasti juga 1/4 ya kan? Jadi 1/4 dikali 1/4.
Nah, ini tadi apa? Ini H besar dan H besar M. Ingat ya, ini kan karier nih. Ini juga H besar dan H besar M. Berapa kemungkinan dia dapat anak yang sakit alias H besar M, H besar M? Berapa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah 1/4 ya. 1/4 juga nih kemungkinannya. Jadi, tinggal kita kali lagi. 1/4. Hasilnya adalah 1/64 ya. Kemungkinan si Q sakit. Udah dapet nih ya. Ini sakit. Udah dapet. Kita hapus. Catat ya, catat. Set. 1/64 Q. Set, set, set. 1/64. Ingat ya, ini sakit nih. Ini sakit, ini sakit. Ini karier. Ini karier, ini karier. Tercoret. Karier alias pembawa ya. Berikutnya yang P. Berapa kemungkinannya? Nah, ini agak sulit ya, bukan sulit kali sih. Jadi yang ini kan udah tahu kita, ini kan sama dengan S nih, sama dengan ini. Ini 1/4 karier ya, berarti H besar M. Nah, kalau ini 1/4, ini berapa? Ini tadi kita udah tahu ya, yang ada garis gini 100% H besar, ya kan? Jadi, untuk mencari ini juga kita cari yang karier ya. Yang karier kemungkinannya berapa? Nah, jadi cara nyarinya, 100% ini kan 1 dikali 1/4 nih. 1/4 dikali. Nah, ini H besar. Ini H besar M. Berapa kemungkinan mereka mendapat anak yang H besar M? Berapa kemungkinannya? Setengah ya. Setengah. Jadi ini setengah. Tahu kan kenapa setengah? Karena ini H besar M. H besar M. Jadi munculnya itu 2 dari 4. 2 dari 4 itu kan 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah gitu. Nah, ini sama dengan 1/8. Ya, ini kemungkinan dia karier. Dah, kalau kita udah tahu dia kemungkinan kariernya 1/8, kita save ya. Sensei hapus nih. Set. 1/8 kemungkinan karier. Berarti ini juga kan? Ini kan setara. Sama aja, ini juga 1/8 kemungkinan karier. Kecoret lagi. Udah, ini kemungkinan karier lah ya. Berikutnya kita cari yang P, kemungkinan sakit. Berarti kan kita kalikan ini dan ini. 1/8 dikali 1/8 dikali. Nah, 1/8 ini kan karier nih. H besar M. Ini juga H besar M. Berapa kemungkinan mereka dapat anak yang HM? Kita nyari kemungkinan sakit sekarang ya. Nih, P kemungkinan sakitnya berapa? Ini C ya, karier. Nah, jadi berapa kemungkinan sakitnya? 1/4 ya. Ini 1/4. Jadi ini kali 1/4. Nah, tinggal kita buka lagi kalkulator. 8 kali 8 kali 4. 256 ya. 1/256. Ini kemungkinan si P sakit. Oke? Udah tahu? Sekarang kita hapus. Udah tahu ya rumusnya? 1/256 jawabannya. 1/256 kemungkinan dia sakit. Dah ya, udah dapat semua nih. Ini nggak penting, jadi kita hapus aja ya. Ini nggak penting. Ini juga nggak. Oh, ini S penting. Udah. Kita yang penting udah kita dapetin semua, oke? Dah. Sekarang kita ke pernyataan. Nah, nih. Urutan. Oh, ini sensei bagusin aja dulu ya tempatnya ya. Kita buat lebih rapi gitu. Oke, sabar, sensei buat lebih rapi. Jadi, ini sensei hapus ya. Kita udah tahu nih kan. Set. Jadi, kemungkinan T karier. Nih ya, ini karier. Kemungkinan T karier itu 18/99. Kemungkinan R sakit itu 1/121 ya. Baru kemungkinan S karier itu kemungkinannya 1/4. Habis itu kemungkinan Q sakit ya. Kemungkinan Q sakit itu 1/64
Terakhir, kemungkinan P sakit itu 1/256. Dah ya, udah dapat semua. Ini sensei hapus ya. Set. Dah. Jadi kita lihat pilihannya. Pilihan pernyataan. Nah, ini semua pernyataan yang kita punya. Pertama, urutan kemungkinan menderita Tay Sachs dari yang paling tinggi, berarti yang sakit nih ya. Yang sakit, yang paling tinggi kemungkinannya itu dari Q, P, lalu R. Apakah benar? Q paling tinggi, lalu P, lalu R. Salah ya. Yang benar itu Q dulu, Q paling besar, benar Q. Lalu R, nih ya, kan lebih kecil nih bawahnya. Jadi R, lalu P. Yang benar itu QRP, bukan QPR ya. Yang benar itu QRP. Jadi ini salah. Berikutnya, perbandingan kemungkinan menderita Tay Sachs individu Q dan R adalah 121 banding 64. Nih ya, Q bagi R sama dengan 121 bagi 64. Ini dia. Q banding R, berarti kan Q-nya 1/64 banding R-nya 1/21. 1/121. 1/121 ya. Nah, ini kita ubah jadi perkalian. Jadi 1/64 dikali 121/1. Hasilnya kan 121 banding 64. Ya kan? 121 bagi 64 hasilnya kan? Bener nggak? Bener. Ya. Begitu. Set. Berikutnya. Kemungkinan individu P dan Q menderita Tay Sachs membuktikan bahwa kedekatan kekerabatan meningkatkan kemungkinan munculnya fenotip mutan pada keturunan yang mereka hasilkan. Nah, jadi katanya PQ itu pengaruhnya juga sama keturunan. Kita lihat ya, P sama Q lebih besar kemungkinan mana yang kena sakit. Besaran Q ya, besaran Q nih kemungkinan dia kena sakit itu. Kenapa? Karena generasinya lebih muda. Ini generasi 4 ya, kalau sensei nggak salah ini generasi keempat. Si P adalah generasi kelima ya, generasi keempat, generasi kelima. Lebih rentan terkena sakit itu generasi keempat daripada generasi kelima. Jadi semakin ke bawah itu kemungkinan kena sakit itu semakin kecil gitu. Jadi ini benar ya, dia terkait antara kemungkinan sakit dan keturunan itu terkait. Berikutnya, jika individu S dan T menikah. Nah ini ya, S dan T menikah nih. Kemungkinan anaknya sakit itu berapa? Kita cari dulu ya. S kemungkinannya 1/4 dikali T kemungkinannya 18/99. Nah, ini kan karier-karier nih. Karier-karier yang H besar dan H besar M dikali H besar dan H besar M. Berarti hasilnya kan 1/4 nih. H besar M. H besar M. Kemungkinan dapat H besar M adalah 1/4. Ya kan? Kali 1/4. Nah, kita buka lagi kalkulator. Nah, hasilnya adalah 1/88 ya. 1/88. Ini hasilnya. Pernikahan si T dan S. Catat ya. Pernikahan T silang S. Ini kemungkinan anaknya sakit. Lebih rendah dibanding individu R. R berapa? 1/121. Apakah benar ini lebih rendah daripada ini? Salah dong. Ya kan? 1/88 itu lebih tinggi, bukan lebih rendah. Ya, aturannya itu yang benar lebih tinggi. Nah, begitu dia pembahasan soal yang nomor 33 ini. Oke? Sep. Selamat. Kalian berhasil keluar dari mulut buaya. Untuk sekarang, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Subs dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan soal-soal horor dari Sensei. BTW, kalau kalian mau tanya-tanya langsung ke Sensei, silahkan DM aja di Twitter atau IG Sensei. Link di deskripsi. Sampai jumpa di mulut buaya lainnya. Bye. Otsusenku. Seperti biasa, mari kita ngesim.
to doing